Ya, punten kakang sedayana mohon izin dari bersihan pemaparan kawis desain audio atau nanti sound. Di sini akan lebih mengarah pada audio di dalam visualnya. Karena audio di dalam visual itu merupakan setengah bagian daripada keseluruhan penuhnya. Kalau kita lihat foto, mungkin kita 100% fokus ke foto. Tapi kalau kita lihat dengar musik, 100% ke musik. Tapi kalau kita lihat video atau film, kita dibagi dua, antara 50% ke visual dan 50% lagi ke audio. Saya berbicara mengenai unsur audio di dalam video itu sendiri atau foto itu sendiri. Karena saya lihat lensa Pangalengan tidak hanya berkarya dalam bentuk foto saja, tapi ada YouTube-nya juga, bahkan ada beberapa vlog juga di dalamnya. Makanya saya di sini ingin sedikit berbagi bagaimana caranya supaya kualitas dari audio pada sebuah karya itu standar minimalnya atau maksimalnya ya memenuhi standar internasional. Nih latar belakang saya kenapa jadi ikut di belakang Pak Yosa untuk sama-sama ingin mengembangkan potensi komunitas lensa, salah satunya di Pangalengan. Lensa Pangalengan ini juga akan mempengaruhi komunitas lainnya, seperti misalkan ketika komunitas lensa mempromosikan komunitas kopi misalkan, itu kan bisa jadi salah satu promosi bagi ya keberadaan potensi-potensi di wilayah Pangalengan. Ada passion membuat konten video, ada keinginan, ada hobi, ada rasa, dan keinginan itu juga ya memang harus kita wujudkan dalam bentuk karyanya. Juga selain itu yang saya bilang tadi, ingin meningkatkan, sama-sama meningkatkan potensi Pangalengan. Ya mungkin ini bukan langkah-langkah yang selanjutnya, tapi ini saya pikir langkah awal yang tadi Pak diharapkan ya. Jadi ingin ya terus Pak, jangan hanya sekedar seperti ada butuhnya baru menghubungi. Jadi ya terus-terusan, berkepanjangan gitu ya. Lalu berikutnya saya ambil dua jenis video ini saja karena ini yang mungkin saya banyak lihat di dalam komunitas lensa itu sendiri, yaitu vlog dan dokumenter video. Vlog ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kemudian di dalam dokumenter beberapa unsur audio yang harus diperhatikan adalah saya bagi audio ke dalam 4 saja. Yang pertama itu voice atau suara, pasti ada dalam film ataupun vlog ataupun apapun. Kemudian sound effect, itu berupa suara-suara seperti langkah kaki, suara pukul, suara benda jatuh dan lain-lainnya. Kemudian ada suara ambience. Nah ini mungkin yang akan dominan di dalam karya-karya landscape akan komunitas lensa Pangalengan ini. Suara ambience itu penting bagi karya-karya landscape fotografi. Terutama kalau nanti teman-teman menggunakan mikrofonnya jenisnya seperti apa, karena beda-beda. Hasilnya pun beda-beda terdengar. Dan yang terakhir adalah musik. Ini 4 unsur audio di dalam sebuah karya film ataupun video. Lalu berikutnya, nah ini saya bagi 2 saja peralatannya, yaitu kamera dan smartphone atau handphone, karena kita bisa menangkap gambar dengan 2 alat itu. Dengan menggunakan kamera, kita bisa menggunakan peralatan tambahan, mikrofon. Ini yang pertama adalah mikrofon jenis stereo. Ini salah satu bentuknya. Banyak sekali bentuknya, dari mulai ukuran yang ini besar menurut saya. Ada juga yang lebih kecil dan ada yang sampai terkecil dan bisa dimasukkan ke dalam saku. Dan satu lagi yang mungkin sering saya lihat itu adalah mono mikrofon. Satu jenis mikrofonnya dan dia nembak ke arah depan. Dan biasanya mono ini digunakan untuk yang ada pembawa acaranya di dalam vlog itu. Karena untuk menangkap langsung apa yang objek suara yang ada di depannya. Sedangkan stereonya itu menangkap ambience yang tadi, suara sekitar itu. Kemudian untuk di smartphone, di handphone, itu yang saya ambil ada 2, yaitu headset mikrofon. Ini pasti akan juga punya semuanya, tapi itu ada minusnya. Sekarang punya satu bagian yang itu lubang kecil bentuknya. Lubang kecil itu fungsinya menangkap suara. Jadi kalau akan ditutup, suara kita akan berubah gaya tangkapnya. Itu beda
akan beda hasilnya dengan kalau kita menggunakan clip-on. Kenapa? Karena clip-on ini didesain khusus untuk menangkap suara manusia khususnya ya. Karena kalau menangkap suara dentuman pasti nggak akan bagus. Kemudian berikutnya ada audio editor ya. Jadi akan semua tidak harus punya laptop kalau mau memix audio. Kamu kalau di PC sudah jelas ya, pasti multi track, layernya banyak, bisa banyak, beberapa ratus malah. Kemudian ini berikutnya, ini topik terakhir yang ingin saya sampaikan adalah mengenai musik. Akang semua pasti pernah mendengar musik dan juga pernah mungkin membuat karya video, kemudian ditambahkan musik yang ya kita bisa mengambil musik itu dari manapun. Saya di sini ingin menekankan bahwa musik itu memiliki kekuatan, yaitu memberi mood, memberi rasa. Apakah itu marah, apakah itu sedih, senang, dan lain-lain. Tanpa harus ada dialog, hanya dengan musik kita bisa menjadi merasakannya. Selain memberi mood, saya lanjutkan di sini, yaitu kita bisa diberikan sudut pandang sama. Tanpa kita diberikan dialog, naskah, tapi dengan musik yang berbeda, kita bisa memiliki sudut pandang yang berbeda juga. Selain itu, yang ketiga yaitu memperkuat dialog. Banyak di antara para pembuat film yang mendapat hasil syutingnya itu dialognya itu kurang kena gitu. Jadi mereka memanfaatkan musik. Kemudian yang terakhir adalah kekuatan daya jual. Berikutnya kita sambung lagi menampung musik-musik yang free copyright, yaitu freemusicarchive.org. Itu namanya Tribe of Noise ya. Atau dari YouTube juga banyak sebetulnya, tapi ini yang website resminya. Banyak sekali, itu ribuan musiknya. Itu banyak sound effect yang mungkin akan butuhkan ketika membuat vlog yang mungkin kira-kira ada gambarnya terlihat seperti orang sedang berjalan tapi suara langkah kakinya kecil, itu bisa ditambahkan, diperkuat supaya ya itu tadi kita kembali ke kualitas audionya bisa lebih standar internasional. Dan itu saja mungkin sedikit pemaparan dari saya. Habutan apabila banyak kekurangan dalam berbicara, silahkan barangkali ada pertanyaan atau yang bisa di-sharing dari teman-teman semua. Pak Adi, ada pertanyaan dari Yusuf Nurdiansah. Bismillahirrahmanirrahim, izin bertanya cara memaksimalkan mikrofon headset untuk mendapatkan suara yang batas, baik terutama mengurangi noise. Apakah ada aplikasi buat editing pada saat merekamnya? Pertanyaan ini bagus sekali karena ini pada dasarnya orang-orang selalu bermasalah di bagian ini. Bagaimana cara mikrofon bisa menghasilkan suara optimal? Mikrofon itu memang kita juga ada faktor harga ya dalam mendapatkan kualitasnya. Semakin mahal biasanya noise-nya. Itu pada prinsipnya seperti itu. Karena itu ada semacam pengaruh lilitan di dalam mikrofonnya yang memang sensitivitasnya berbeda. Yang kedua, pada saat setelah mendapatkan hasilnya, itu bagaimana dieditnya biar hilang si noise-nya. Nah itu ya yang tadi saya tunjukkan, aplikasi-aplikasi di handphone itu pada umumnya mereka mempunyai alat atau fitur noise suppression namanya. Jadi itu digunakan untuk menghilangkan suara-suara yang beramplitud atau gelombang-gelombang itu kecil-kecil. Jadi seperti itu Kang Yusuf ya. Itu bagaimana mengoptimalkan agar tidak ada noise di dalam voice. Berikutnya ada lagi pertanyaan dari Aldiadi. Mau bertanya, apakah video yang tidak memiliki audio sama sekali masih bisa dinikmati? Oke. Ini kita kalau gitu kita berangkat ke zaman era pertama kali film muncul. Kenapa zaman dulu itu ada? Berarti itu bisa dinikmati. Kenapa? Karena dengan video saja kita bisa berimajinasi, mengimajinasikan suara yang seharusnya kita dengar. Jadi yang main itu bukan telinga, tapi imajinasi kita. Tapi itu bisa dinikmati. Tapi karena sekarang sudah ada era audio,
Atau cobalah nanti Kang Sajiadi setel video atau film ya tanpa suara, terlebih jadi jangan di setelnya langsung ada suaranya, tapi langsung di mute, langsung nonton film baru ya, jangan film yang pernah ditonton. Setelah itu setelah beberapa menit ulang lagi dan buka mute-nya dan rasakan bedanya. Itu pasti beda. Banyak aspek-aspek suara yang punya kunci dari apa sih yang ingin disampaikan dari cerita itu di dalam suara, dengan suara. Jadi bisa dinikmati, akan tetapi akan lebih emosinya keluar, akan lebih moodnya kerasa kalau kita menggunakan audio. Oke, ini berikutnya nih Mas, banyak pertanyaan nih Pak. Iya, berikutnya asik ya. Fajrul Rizky. Jadi buat mengambil audio testimoni, misalkan kita lupa akan memiliki alat softphone buat merekam suaranya. Nah, sebagai pilihan lebih baik hasil dari mic HP langsung tanpa HF atau lebih bagus hasil dengan menggunakan HF. Kebetulan ini kemarin tugas mahasiswa saya, mereka pakai dua hasil dan hasilnya beda. Hasil dari headphone ini headset ya, itu seperti ada peredam, ada kompresor. Jadi kualitasnya juga teredam ya, yang seharusnya kualitasnya bagus teredam, jadi ya terbatas lah. Sedangkan kalau kita langsung ke handphonenya, misalkan dengan menggunakan ini mic atau lubang yang ada di handphonenya, ini sedang langsung, itu bisa lebih jernih, lebih bersih. Ya memang kembali lagi ke kualitas si handphonenya juga. Tapi biasanya kalau dibandingkan antara menggunakan headset dengan dari handphone, saya sarankan langsung menggunakan todong internal mikrofon handphonenya, smartphone-nya. Ada pertanyaan lagi nih. Ya. Daniel. Ya. Milih musik biar sinkron sama video itu menurut pengalaman saya ternyata nggak mudah. Tips milih musik biar sinkron atau menggunakan video dan biar cepat gimana? Yang pertama, Kang Daniel harus rajin-rajin dengerin berbagai musik. Itu salah satu kunci, karena dengan seperti itu ketika Kang membutuhkan sebuah musik, Kang Daniel tinggal membayangkan, oh ini mah musiknya bagusnya seperti ini, langsung. Dan bagaimana tipsnya biar dapat musiknya yang sinkron, lalu kena ke videonya dan cepat ya, prosesnya gimana caranya. Yang pertama, akan semua saya sarankan sedia laptop, karena kalau kita mengolah musik dengan handphone, menggunakan aplikasi handphone, itu sedikit terbatas, agak sedikit kagok, geser-geser kagok, terus si fitur-fitur lagi terbatas biasanya. Tapi kalau pakai software di PC itu lebih lengkap. Seperti apa contohnya? Ketika kita mau potong audio, terus ngepasin sama gambarnya, itu enak kalau di PC, lebih leluasa kitanya. Lalu bagaimana agar lebih ngena? Nah, masalah ngena ini kembali ke tadi, moodnya mau pakai yang apa? Mau pakai yang sedih, semangat, lemah, atau heroik ya? Itu seperti apa? Bagaimana caranya Kang Dani dan kawan-kawan bisa memilih musik yang pas? Seperti itu, Kang Dani. Mudah-mudahan jawabannya bisa menjawab ya pertanyaan dari Kang Dani dan kawan-kawan. Ya, turun pisan ya, Kang semua sudah rela ya mendengarkan pemaparan. Mudah-mudahan apa yang kita bagikan bermanfaat gitu buat akang-akang semua, terutama buat karya-karya ke depan dan dampaknya pada pengembangan potensi Pangalengan. Amin.